Dan dia dinyatakan memang secara administrasi penduduk kita, ketika dia sakit, dia daftarkan, ya kita akan daftarkan. Jadi syaratnya cukup dia punya KTP KK ya? KTP KK. Sesederhana itu, Bang? Sesederhana itu saja. Misalkan di PPU nih, ya, ada orang terlantar, ya, atau orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Itu apakah juga dia memiliki hak juga? Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Burhanuddin di podcast Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara, masih dalam program Bisik Taka, bincang asik kesehatan kita. Dan kali ini seperti yang teman-teman mungkin bisa lihat ya, di sini ada apa nih? Yaitu ada piala, tapi bukan Piala Dunia ya. Ini adalah UHC Awards. Nah, apa sih UHC Award ini? Nah, yang akan kita perbincangkan pada pertemuan kita kali ini. Dan untuk kita bicara lebih jauh, kita membisik-bisikan lebih jauh, kita langsung saja present tamu kita hari ini, yaitu Bang Jonathan Lismana. Iya. Apa kabar, Bang? Baik. Saya panggil Bang aja ya? Nggak apa-apa? Boleh. Oke, biar lebih akrab. Siap. Nah, Bang, ini ada piala UHC Award. Saya ingin tahu, ini sebetulnya piala apa sih? Mungkin untuk sebagai pembuka kita, tapi untuk supaya apa? Untuk sebelum kita lebih jauh, saya ingin sampaikan bahwa kita harus tahu dulu nih UHC ini sebenarnya apa sih, Bang? Iya. Bisa dijelaskan, Bang? Iya. UHC sendiri ini singkatan ya dari bahasa Inggris, Universal Health Coverage, atau di bahasa Indonesia kan itu cakupan kesehatan semesta. Cakupan kesehatan semesta ini merupakan sebuah sistem, sebenarnya sistem yang menjamin tersedianya akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang tentu saja adil, merata, bermutu, dan dengan biaya yang mudah terjangkau, yang mencakup yaitu promosi kesehatan atau promotif, preventif, rehabilitatif, dan paliatif, ya, seperti itu. Nah, UHC sendiri ya kan di Indonesia itu direalisasikan dalam sebuah program yang kita kenal hari ini dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional namanya, atau JKN ya. Ya, JKN. Nah, sehingga untuk mengukur UHC tadi, ya UHC yang ada di Indonesia, di kabupaten kota atau provinsi, ya intinya di wilayah Indonesia, itu dilihat dari seberapa besar cakupan atau kepemilikan atau yang telah didaftarkan penduduk dalam peserta program JKN. Oke, kalau gitu saya ingin tahu nih, itu apa aja sih ukuran-ukurannya yang dikatakan UHC tadi itu ya? Oh iya, sebelumnya ini penghargaan dari Kementerian Kesehatan ya, Bang ya? Kementerian Kesehatan, tepatnya di tanggal 14 Maret yang lalu kita menerima UHC. Di posisi kita itu 98% penduduk kita sudah kita jaminkan cakupannya. Ya. Penerimaan itu diterima kalau tidak salah 332 kabupaten kota dan 22 provinsi itu langsung diserahkan. Kalau provinsi langsung diserahkan dari Wakil Presiden RI, yang kabupaten kota diserahkan oleh Kementerian Kesehatan. Oh, jadi ada dua kategori ya? Iya, kategori betul. Tingkat kabupaten dan provinsi. Iya, betul. Nah, untuk kabupaten sendiri, untuk kita di Kaltim ini selain PPU Penajam Pasir Utara, ada lagi kabupaten yang lain? Pasir, Balikpapan. Kalau tidak salah Balikpapan juga, mana lagi kabupaten kota lain itu? Saya lupa nih. Yang jelas ada Pasir, Penajam lah ya. Iya, seperti itu. Nah, kalau untuk sebelum lebih jauh nih, kalau untuk tingkat provinsi, Kalimantan Timur dapat nggak? Kalimantan Timur sepertinya tidak dapat. Belum ya. belum dapat. Mungkin ada kabupaten kota lain yang belum mencapai UHC-nya. Oke, Bang. Lanjut ke yang tadi, Bang. Yang kategori dikatakan kita tuh UHC itu tadi seperti apa? Mungkin bisa lebih dalam lagi tadi kayaknya. Kategori dikatakan UHC itu tadi sebenarnya satu saja. Itu saya sampaikan bahwa penduduk yang ada di kabupaten kota atau wilayah itu minimal penduduknya sudah
terjaminkan dalam program JKN minimal 95% dari keseluruhan jumlah penduduk. Oh, 95% dari jumlah penduduk. Iya. Berarti jiwa ya ukurannya. Jiwa, misalnya contoh di PPU kemarin ketika kita menerima UHC, itu posisi penduduk kita di tahun 2022 karena awardnya di 2022 ya untuk perhitungannya, itu data konsolidasi bersih, data dari Capil penduduk kita itu 188.923 orang. Nah, kita pada posisi itu 98,7%, mungkin hampir 187.000 sekian gitu ya. 100%. Iya, jadi di posisi itu gitu kan. Nah, sehingga itu kita menerima UHC ini sendiri. Tapi itu juga sumbangsinya bukan cuman dari segmen, karena JKN itu ada segmen-segmennya lagi gitu ya. Segmen kepesertaannya bukan cuman PD Pemda atau BPJS yang ditanggung pemerintah daerah, tapi ada segmen yang lain, pekerja penerima upah. Itu digabung ya? Digabung semua, posisinya 98%. Tapi terlepas dari itu Bang, dari standar minimal 95% dan kita mencapai 98 itu luar biasa. Luar biasa. Nah, baik lagi ke tadi. Itu kan tadi semua kepesertaannya baik yang ditanggung oleh pemerintah daerah maupun yang pusat ya. Iya, pusat. Itu yang gimana? Ada pembagiannya gimana? Ada. Jadi pertama JKN KIS itu atau program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ya, mereka punya aturan juga untuk mengelola itu, gitu ya. Itu ada dua pembagiannya. Yang pertama BPJS PBI dan non PBI. PBI dan non PBI. Iya, yang PBI itu maksudnya tadi apa kepanjangannya? Peserta PBI penerima biaya iuran. Penerima bantuan iuran. Jadi dia dibayarkan pemerintah gitu ya? Dibayarkan, iya. Jadi PBI sendiri itu juga dibagi lagi dua. Nah, apa itu? Pertama PBIJK namanya, atau penerima biaya iuran jaminan kesehatan. Kemudian yang kedua PBI PD Pemda, penerima biaya iuran penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah. PBIJK masyarakat kenal itu dengan BPJS APBN biasanya yang dibiayai pemerintah pusat. Sama-sama dibiayai pemerintah, cuma ada yang pemerintah daerah dan yang pusat sendiri itu dikelola oleh dinas sosial di sini melalui pengumpulannya, dia mengumpulkan masyarakat miskin biasa yang menerima. Nah, tadi kan dipisahkan nih, ada yang pusat, ada yang daerah. Itu pembagiannya berdasarkan apa, Bang? Kalau misalnya dari pusat itu ada nggak kriterianya seseorang penduduk itu bisa mendapatkan yang JKN dari pusat itu? Jadi kalau yang pusat, yang PBIJK atau dikenal dengan masyarakat kenal dengan PBI APBN itu biasanya seperti yang sampaikan tadi dikelola oleh dinas sosial. Dinas sosial itu punya database yang kami kenal dengan sebutan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial itu merupakan data yang diinput atau diusulkan oleh kelurahan desa kepada masyarakat miskin. Desa kelurahan mempunyai pertimbangan sendiri untuk mengusulkan bahwa memang penduduk ini atau jiwa ini adalah masyarakat miskin dan dia akan daftarkan dalam data DKS untuk bisa menerima BPJS PBIJK. Nah, sementara yang kita lakukan di Penajam Pasir Utara itu adalah BPJS PD Pemda. BPJS PD Pemda itu juga salah satu program yang di segmen JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan itu tidak mengenal istilahnya strata sosial. Maksudnya baik yang kaya maupun yang silahkan daftar. Dapat semuanya. Iya, dapat semua. Tanpa terkecuali. Mau mendaftarkan pada program BPJS PD Pemda di kelas 3, ya kan? Bisa kita daftarkan di program tersebut. Gitu, artinya warga Penajam Pasir Utara itu punya hak untuk menjadi peserta PBI daerah ya. Betul. Nah, tapi hak itu bisa diambil, bisa enggak? Iya, betul sekali. Tapi bentar. Ya. Kalau misalkan siapapun warga yang entah itu pendatang atau warga lama itu dia punya hak ya untuk peserta.
Dengan syarat apa dibuktikannya? Iya. Jangan-jangan nanti ada yang ngaku-ngaku tuh. Saya warga Penajam Pasir Utara nih gitu. Ya, selama penduduk kita Kabupaten Penajam Pasir Utara itu bisa membuktikan dirinya gitu ya, atau berstatus sebagai penduduk, ya pasti dibuktikan dengan KK dan KTP. Selama itu dia bisa berhak untuk mendapatkan. Yang penting dia dibuktikan punya KTP dan KK. Iya. Dia berhak. Iya, contoh misalnya dia ternyata datang dari luar gitu ya, penduduk luar datang ke sini, gitu kan, masih di luar. Tapi kalau dia sudah melakukan proses perpindahan ya melalui capil misalnya, dan dia dinyatakan memang secara administrasi penduduk kita, ketika dia sakit dia daftarkan, kita akan daftarkan. Jadi syaratnya cukup dia punya KTP KK ya? KTP KK. Sesederhana itu, Bang? Sesederhana itu saja. Kalau gitu, jangan-jangan dari luar daerah berlomba-lomba ingin jadi warga Penajam Pasir Utara. Betul. Nah, Bang, kalau misalkan nih selama ya kalau taruhlah ada warga baru, dia belum sempat ngurus, terus tiba-tiba sakit, itu gimana? Sementara sakitnya nggak bisa ditunda nih. Apakah dia tetap juga bisa mendapatkan hak-hak itu? Bisa, sangat bisa. Dengan waktu yang sesingkat itu? Iya, bisa. Darurat bisa ya? Bisa. Makanya sebenarnya secara umum penduduk di PPU itu sudah dimanjakan dalam program ini. Dimanjakan. Artinya begini, ini juga ada hubungannya dengan UHC tadi ya. Maksudnya seperti ini, ketika masyarakat dari daerah luar, contoh dari Balikpapan saja, nggak usah jauh, masuk daftar ke kita. Nah ini otomatis akan menjadi masyarakat kita, penduduk kita, dan dia sakit ternyata ya, sakit di rumah sakit, ternyata belum punya BPJS. Nah, dengan adanya UHC ini, kita bisa langsung aktifkan kepesertaan dia dalam program BPJS. Nah, jadi gitu. Jadi ketika misalnya hari ini dia jadi penduduk PPU, besok dia sakit misalnya, harus dirawat inap atau terjadi sakit misalnya emergensi gitu ya, dan dia harus dirawat, kita bisa langsung aktifkan kepesertaannya selama memang kepesertaan itu dinyatakan valid. Karena banyak kasus di kita, penduduk luar itu datanya tidak online, bahasa kependudukan gitu. Dia tidak online, artinya database-nya itu belum dikirimkan ke Kemendagri. Biasanya kalau artinya dia masih dianggap warga luar. Secara administrasi punya surat itu memang punya, tapi secara istilahnya database-nya itu belum berpindah ke PPU. Ada yang kayak gitu, Bang? Ya? Ada. Nah, jadi kita sebenarnya ada dua di Jamkesda sendiri itu, Dinas Kesehatan ada dua. Yang pertama program yang memang kita daftarkan BPJS Kesehatan. Artinya kalau memang dia posisinya sakit dan harus dirawat, kita daftarkan BPJS dan bisa, misalnya orang luar tadi dan bisa, ya berarti dia pakai jaminan BPJS PD Pemda begitu ya, atau PBI APBD. Tapi ketika ternyata 3 kali 24 jam kasusnya itu tidak bisa kita daftarkan karena permasalahan itu tadi, masalah tidak online. Di Jamkesda itu punya lagi program namanya COB, Coordination of Benefit. Artinya kita coba membackup pakai dana daerah. Kita bukan menjamin, tapi kita berusaha untuk jaminkan. Tapi yang bersangkutan sulit ini, sementara harus sudah punya jaminan. Bentar. Itu kan yang tadi peserta yang PBI daerah itu kan pengelolanya BPJS. Ya betul BPJS. Ya. Nah yang belum tadi yang kendala tadi itu yang belum tercover itu masih bisa ya. Bisa. Dengan yang apa nih COB, Coordination of Benefit, itu kita bahasakan di sini surat penjaminan kesehatan kalau dari itu kita. Dia belum ke BPJS itu belum ya? Dia sudah ke BPJS, tapi dalam prosesnya 3 kali 24 jam itu kan biasa rumah sakit harus meminta jaminan ini. Jaminannya apa nih? Itu kan. Nah, sementara coba dia daftarkan ke kita daftarkan dia dalam program BPJS, PD Pemda, itu nggak bisa. Nah, otomatis kan ada gap di sini. Ini bagaimana kita menjembatani masyarakat ini supaya bisa tetap mempunyai jaminan ya. Disitulah pemerintah daerah hadir untuk mengambil celah itu ya. Jadi kita pakai dana daerah dalam program COB tadi, SPK, untuk bisa menjaminkan yang bersangkutan. Tapi bukan berarti kita mengambil kewenangan BPJS karena kita udah usahakan nih sebenarnya. Iya. Tapi karena memang ada gap itu akhirnya, dan itu sebenarnya tidak banyak. Pada prinsipnya kita akan tetap mendorong penduduk kita untuk didaftarkan dalam program BPJS PD Pemda karena itu amanat dan
aturan dari peraturan perundangan seperti ini itu. saya masih belum begitu paham ya. Jadi ini BPJS belum bisa kan? Jadi nanti pendanaannya itu masih dari Pemda. Jadi belum ditanggungkan ke BPJS belum. Jadi ini hanya diberikan sampai kemudian nanti mendapatkan secara resmi ya dari BPJS itu keluar. Gitu kan ya? Berarti nanti persifatnya apa? Tagihan dari rumah sakit? Tagihan. Tagihan akan masuk ke kita akan verifikasi sesuai dengan tagihan yang masuk, apa diagnosanya, apa sakitnya, nanti tagihan masuk kita akan verifikasi. Karena dia belum wajib untuk dibayarkan, belum ada premi ya yang harus dibayarkan. Belum ada premi yang dibayarkan, cuman memang pada prinsipnya itu bersifat backup. Kita tetap akan dorong untuk didaftarkan pada program BPJS PDPMDA karena kita juga sudah WAC, dalam artian kalau secara kependudukan clear hari itu juga bisa langsung pakai BPJS-nya. Itu dia, seperti itu. Berarti Bang, kalau misalkan ya basis datanya itu adalah online, itu kan ya dari Dukcapil segala. Betul. Berarti tidak akan mungkin terjadi ada dua ini ya, dua jaminan, maksudnya di pusat dijaminkan ada, di daerah juga ada. Mungkin nggak ketemu itu kan? Iya betul, nggak seperti itu. Jadi memang tapi ya seperti saya bilang tadi, saya kembalikan tadi yang untuk SPK-nya itu atau COB yang kita jaminkan daerah itu kita usahakan semaksimal mungkin kita nggak pakai. Ya, jadi emergency exit lah ya. Iya, pokoknya bagaimanapun makanya kita juga maksudnya terus koordinasi, kita hubungan erat dengan Capil supaya kasus yang ini dari dana ini kita tidak gunakan, kita tetap harus dorong yang bersangkutan harus tetap terdaftar dalam program BPJS PDPMDA. Masih lanjut Bang, ini masih sekitar jaminan. Bagaimana halnya misalkan dengan dipisahkan di PPU nih, ada orang terlantar atau orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Itu apakah juga dia memiliki hak juga? Untuk punya ya? Punya. Ada dua kategori yang memang kita kenakan dalam pengelolaan jaminan kesehatan di Kabupaten PPU yang kita kelola. Khusus untuk ODGJ, kalau memang ODGJ-nya masih seputaran masyarakat PPU gitu ya, PPU ya kita langsung jaminkan aja, kita daftarkan dalam program BPJS PDPMDA. Kalau misalkan dia tidak ada pembuktian KTP dan KK-nya, kita bisa jaminkan sekali kita bisa jaminkan dengan catatan ada yang pembawa. Biasanya begini. Maksudnya yang ke COB tadi? Iya, COB tadi. Kalau misalnya ternyata contoh ODGJ di pinggir jalan gitu ya, terus dia kecelakaan nih, maksudnya dalam artian ya seperti apa, sakit dan segala macam gitu ya. Nanti dinas sosial dulu nih, coba dia istilahnya diamankan lah atau seperti apa di dinas sosial. Nanti dinas sosial bikinkan kami semacam surat untuk permintaan dia agar bisa berobat. Dia minta ke kita, permohonan kita. Nanti kita akan keluarkan surat jaminan itu. Dan dia dirawat di FKTL ya, nanti disanukan. Nanti itu tagihan akan masukkan ke kita. Cuman posisinya kita tidak akan mungkin bisa menjaminkan yang bersangkutan terus menerus. Artinya ketika dia sakit gitu kan, kita jaminkan, dia keluar, nah dia harus jadi warga PPU supaya kita daftarkan BPJS PDPMDA tadi kan. Harapannya sih ketika dia keluar ya silahkan, misalnya yang sepemahaman saya silahkan dinas sosial misalnya berkoordinasi dengan Satpol misalnya untuk dikembalikan ke tempat asalnya atau seperti apa, atau kalau ada keluarganya tolong ya harus seperti itu yang saya pahami mengenai pengaturan orang terlantar dan ODGJ. Gini Bang, dulu kan sebelum kita berintegrasi dengan BPJS ya? Iya betul. Itu kan Abang dari jam Kesda ya? Jam Kesda ya. Itu pasti ada perbedaan dong Bang antara yang dulu sebelum integrasi dengan BPJS dan setelahnya gitu. Nah perbedaan yang paling mendasar apa Bang kalau yang Abang rasakan? Ya sebenarnya kalau bicara itu satu saja, dulu kita sebagai penjamin, sekarang sebagai pengelola. Artinya dulu kita bayar yang sebagai operatornya, sekarang yang kita yang bayarkan ke orang lain. Maksudnya ke badan lain gitu ya, ke BPJS. Jadi kalau dulu itu kita bayarkan sesuai dengan tagihan dari rumah sakit. Iya. Apa namanya itu Bang istilahnya? SPK. Fee for service kan namanya itu ya?
Kalau BPJS dulu itu kalau BPJS ya inasibikis. Jadi sesuai ada pemaketan tertentu untuk pembayaran terhadap pasien yang sakit gitu ya. Nah Bang, tadi yang kemudahan bilang Abang katakan itu kalau ada untuk emergency exit berupa COB ya. Itu memang termasuk dalam kategori manfaat dari UHC kan? Enggak juga ya? Apa dong kalau kita manfaat UHC lainnya? Setelah kita dapat ini nih, dapat UHC ini, apa manfaatnya buat kita, buat masyarakat PPU ya? Pokoknya buat siapa aja. Siap. Jadi gini, UHC ini sendiri adalah program nasional seperti yang sampaikan, direalisasikan dalam program JKN gitu ya. Sebenarnya di PPU sendiri ya secara khusus, menurut saya ada 3. Yang pertama, apa itu? Manfaat UHC yang pertama, kita bisa memastikan penduduk kita itu terjaminkan dalam program jaminan kesehatan. Artinya kalau sudah terjaminkan dalam program kesehatan, posisi UHC kan, berarti dia sudah bisa menerima berbagai macam manfaat kesehatan itu tadi, ada promotif, preventif dan segala macamnya dalam program dalam sistem UHC kan begitu ya. Memang kalau belum UHC belum bisa itu? Bisa, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa penduduk kita ini apakah sudah berarti intinya sebagai bentuk indikatornya lah. Iya, indikatornya kita bisa memastikan bahwa penduduk kita 98% di atas 95% itu sudah terjaminkan dalam program kesehatan. Gitu ya, dalam bentuk JKN gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa memastikan bahwa penduduk kita itu mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Ya, mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Jadi tidak ada lagi penduduk kita itu yang tidak bisa berobat. Harapannya gitu kan. Karena ada 95% bahwa ternyata sudah di atas 95%, kita 96%, berarti setiap penduduk kita itu tidak ada lagi yang tidak bisa berobat. Ya, itu kan itu. Yang terakhir ini yang paling teknis sebenarnya. Paling teknis adalah ketika kita UHC kita bisa mendaftarkan penduduk kita itu dalam program JKN itu bisa langsung diaktifkan kepesertaannya. Maksudnya seperti ini. Ketika tidak UHC, itu ada waiting list yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan itu minimal 14 hari baru aktif. Ya, jadi itu nggak langsung bisa aktif. Jadi itu sebenarnya menjadi apa ya? Menjadi sebuah kekurangan manakala penduduk kita ada yang memang harus dijaminkan hari itu juga. Itu pada kasus apa? Misalnya kasus dia harus dirawat inap, kasus emergensi. Nah ini gimana nih? Kita nggak mungkin nungguin sampai 14 hari ke depan untuk dia dapat jaminan. Sementara kalau tidak salah, rumah sakit itu hanya memberikan waktu 3 hari untuk dia minimal dapatkan jaminan kan gitu ya. Nah itu, dan juga kalau memang tidak bisa seperti itu ya nggak mungkin kita akan jaminkan dalam program COB tadi, SPK. Selain juga kalau itu kita jadikan hal utama, itu melanggar aturan tentang BPJS di mana harus BPJS. Iya, seperti itu ceritanya. Nah, dengan posisi UHC berarti itu bisa ditanggulangi ya yang masalah 14 hari itu ya. Iya. Nah, gimana Bang kalau misalnya terjadi gini? Sebelumnya kan ada masyarakat itu yang dia peserta BPJS-nya itu mandiri. Oke. Tiba-tiba dengar nih dari Penajam Pasir Utara mau menjaminkan nih kan untuk bagi peserta PPI daerah, itu bisa nggak beralih? Bisa. Tapi yotonya harus jadi penduduk PPU dulu. Iya, ini sudah warga PPU. Bisa. Tapi sebelumnya dia mandiri gitu. Bisa ya. Bisa. Caranya Bang? KKTP. Iya, KKTP. Sini ya. Ya, tapi nanti kita akan lakukan proseduralnya, itu adalah pengecekan status kepesertaan dulu. Biasanya misalnya begini, contoh dia mandiri nih ya, khusus untuk PPU, artinya mandiri itu masuk dalam PBPU, pekerja bukan penerima upah. Karena ada seperti saya katakan tadi, ada PBI, non PBI itu pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, bukan pekerjaan, itu macam-macam ya kategori itu ke segmennya. Nah, untuk khusus mandiri, kita akan lakukan prosedural itu pengecekan status kepesertaan dulu. Kalau memang dia mandiri, kalau dia clear dalam artian itu tidak banyak menunggak, nah itu kita coba untuk langsung alihkan ke BPJS yang ditanggung pemerintah daerah. Tapi kalau dia menunggak ya kita harapannya selesaikan dulu lah tunggakannya, bayarkan dulu gitu kan supaya ini aman. Walaupun memang pada kasus tertentu bisa kita tindak lanjuti terus, tapi ya memang itu akan menjadi tagihan yang tetap tidak akan pernah hilang.
Iya sih. Kalau Jadi bertahan. hutang ya? Iya, jadi hutang. Jadi hutang. Ini menarik banget Bang, jadi Ya. warga Penajam Pasir Utara. Iya. Teman-teman ada yang mau tanya kan? Mbak Nurul, Mas Rahmat. Oke Bang, terakhir Bang. Iya, Setelah kita mendapatkan predikat UHC dan mendapatkan award ini, Iya. ada kemungkinan nggak itu menjadi jatuh? Misalkan, maksudnya apakah ini sudah menjadi jaminan nanti bakal UHC terus atau bisa aja kita sangat bisa jatuh dan tidak menjadi jaminan kalau kita tidak mempertahankan, kan gitu ya. sulit ceritanya. nggak pertahanan? Dinamikanya ya sesuai dengan bagaimana kita berupaya untuk itu gitu ya. Tapi dengan adanya komitmen ya. dari Komitmen pemerintah betul ya. sekali kan. Karena apalagi gini, tantangannya banyak. Contoh, karena seperti yang sudah sampaikan bahwa UHC sendiri itu indikatornya adalah seberapa besar jumlah penduduk dengan berapa jumlah penduduk yang terjaminkan dalam program JKN. Contoh misalnya ternyata kita ini sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara. Otomatis gelombang masuknya penduduk itu akan lebih besar gitu kan. Jadi penduduk PPU nih. Nah, itu kan semakin besar apabila mereka tidak masuk dalam segmen JKN, all segmen ya, kita nggak minta PD Pemda, seluruhan boleh silakan, tidak terjamin dalam program jaminan kesehatan nasional, ini kan akan menurunkan posisi daripada benar ya. Penduduknya naik, pesertanya kan tetap ya. tetap. Nah, itu kan Jadi akan presentasinya juga nanti presentasinya akan turun 95% ya, seperti itu. Oke Bang, ini menarik banget ini ya, Iya. Tentang UHC ini, dan mungkin bisa kita highlight ya yang utama itu. Jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan haknya, bagi masyarakat PPU dia cukup hanya membawa KTP dan KK aja ya. KTP dan KK. Sesederhana itu. Sesederhana Bang. itu. Oke Bang Jonathan, mungkin ada yang disampaikan? Singkat saja Bang, boleh kalau kamera buat masyarakat. Oh ya baik, ya terima kasih. 2 menit lah paling maksimal. 2 menit ya. Ya, kami di jaminan kesehatan daerah gitu ya akan semaksimal mungkin berupaya untuk tetap mempertahankan jaminan kesehatan daerah UHC sendiri ya, dengan mengupayakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada kelurahan desa ya kan, dan menghimbau juga kepada pimpinannya misalnya camat, lurah maupun kepala desa untuk memantau ya penduduknya dalam program JKN sendiri, agar posisi UHC kita itu bisa kita pertahankan, dan otomatis ini akan membawa manfaat-manfaat yang lebih baik untuk meningkatkan taraf kesehatan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Seperti itu aja. Oke, ya. luar biasa. Ya. Bang, terima kasih banyak Siap. sudah hadir dan berbagi di podcast kita ini di Bisik Taka, bincang asik kesehatan kita, dan lain kali kita sambung kembali Bang. Siap. Oke teman-teman, demikian hasil bincang-bincang kita di Bisik Taka. Dan jika teman-teman merasakan manfaat dari video ini, silahkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa, selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.